Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh warusuh wasal jasadi waruh wa ila habib Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah ya Habib Idrus bin Hashim Al-Attas Marwi Syarif Zainab bin Ahmad bin Samit. Al-Fatihah ya abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qurabatina wa mu'allimina wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'unillahi ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bainal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasi ilal imami muallifi rahimakumullah wa dan naf'a wa bihi fi ulumid darini amin. Al-hadisut tasya asyar an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauma faqala ya gulam inni wa'alimaka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu dujahaka iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah wa lam annal ummata ijtama'at ala ayyan fauka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahu Allahu lak wa in jama'u ala yadurruka bisya'in lam yadurruka illa bisya'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlamu wa jabbatis suhufu ruwahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Masih hadis yang ke-19 di mana Ibnu Abbas diberikan pelajaran, diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW. Rasul katakan, ya gulamu inni walimaka kalimatin. Wahai gulam, wahai anak muda, aku mengajarkan kamu beberapa kalimat. Ya, kemarin ya sudah 2 kalimat. Ihfazillah, yahfazka, ihfazillah, tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ya, jagalah Allah, Allah akan berada di hadapan kamu. Ya, jadi yang pertama kalimatnya dia memantapkan ya tentang masalah akidah dan amaliyah, yaitu kita menjaga Allah. Artinya iltazim awamirillah ta'ala faqif inda hududi fala taqrabuha. Ya, biasakan, laksanakanlah sebaik-baiknya perintah-perintah Allah dan hindari, jauhkan, jangan dekatkan segala larangan-larangan Allah. Itu arti ihfazillah yahfazka. Wa iyyaka an tata'addaha wa kum bima faradu 'alaika wa la tatahawana. Laksanakan sebaik-baiknya apa yang Allah fardukan, wajibkan kepada kita, wala tatahawana bihi, dan jangan kita anggap enteng, jangan main-main. Ya, kita menjaga Allah, kita menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menganggap enteng, jangan main-main. Ya, salat kerjakan baik-baik, ya, sunnahnya, rukunnya, adab-adabnya. Ya, jangan kita asal-asalan. Ya, dari berwudunya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Orang yang bermain-main dalam sholat, ya, itu wailul lil musallinal ladzina hum an sholatihim sahun. Ya, neraka wail
bagi orang-orang yang melaksanakan sholatnya bermain-main. Maka itu ya hendaklah kita laksanakan perintah-perintah Allah yang diwajibkan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya dan jangan kita bermain-main. Kita mantapkan keyakinan kita laksanakan semua kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Nah, orang yang mantap ya keimanannya, kemudian melaksanakan kewajiban yang sebaik-baiknya, menjauhkan segala larangannya, akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Fazillah ya fazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ya, di mana Allah SWT firmankan di dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, orang yang memantapkan imannya, qalu rabbunallah, imannya kuat, mantap, ya, di mana saja dia tetap memantapkan keyakinannya, ya. Qalu rabbunallah, dia meyakinkan, mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Summastaqamu, istiqomah. Ya, begitu juga segala perintah-perintahnya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Summastaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kan turun malaikat ya mengatakan la takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bingung. Wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, ya, diberikan kabar gembira dengan surganya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW ya memberikan pelajaran kepada anak muda ini, yaitu Ibnu Abbas, ya, masa muda ini, nah, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kesempatan yang masih Allah berikan pada kita yang muda, gunakan waktu yang sebaik-baiknya, ya. Yang tua gunakan waktunya, ya. Yang banyak duitnya gunakan kesempatannya. Nah, jadi Allah katakan, Rasulullah sabdakan, i'tanim khamsan qabla khamsin. Ya, i'tanim khamsan qabla khamsin. Kerjakanlah 5 hal ya sebelum datang yang 5, ya, antara lain sababaka qabla haramik, ya, masa mudamu sebelum datang tua. Anak-anak muda ya masih muda, ya, man hafiza fi sababihi wa quwwatihi hafizahullahu taala hala kibarihi wa dhaifa quwwatihi. Siapa yang menjaga Allah ya masa mudanya, ya, masa lagi sedang kuat-kuatnya, masa muda kan lagi kuat-kuatnya, ya, tapi tetap ya dia menjaga, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, biasanya kita anak muda kadang-kadang ya lewat mulu, ya, masih jalan mulu, ya, tapi anak muda yang menjaganya, ya, kesempatan masa mudanya digunakan sebaik-baiknya, dia masih kuat, ya, dia kuat ibadah kepada Allah SWT, ya, maka hafizallahu hala kibarihi wa dhaifa quwwatihi. Allah akan menjaga, ya, di waktu tuanya dan juga waktu lemahnya. Kalau emang dari muda ya sudah terus ya menjaga rajin, ya, sholatnya malamnya, ya, sholat fardu ini dijaga sebaik-baiknya terus dari masa muda, maka masa tuanya dia akan tetap terus, bahkan Allah jaga dia, ya, masa tuanya tetap kuat ibadah kepada Allah SWT, ya, kuat bangun malamnya. Nah, kalau dari mudanya kagak rajin, ya, udah tua aja dah, nanti aja tuaan, kalau udah tuaan baru rajin, berat. Ya, berat tuh, ya. Kalau masih mudanya ya malas bangun malam, ya, sholatnya nggak teratur, ya, dibilang tua-tua aja dah baru taubat kan. Nah, ini nanti tua malah dia kagak kuat untuk ibadah malam, ya, susah bangun, nggak biasa, ya, susah, ya. Tapi kalau dia ya dari muda sudah menjaga waktu-waktu sholat, ya, masa mudanya rajin baca Quran, masa mudanya rajin bangun malam, maka
masa tuanya ya hafizahul ta'ala hala kibarhi wa dha'ifa quwwatihi, Allah akan jaga masa tuanya ya, dan juga masa lemahnya. Kalau udah tua kan lemah capek ya, udah capek mulu, mau bangun malam dia capek, udah baca Quran udah capek ya, capek ya. Tapi kalau dari muda dia sudah rajin ya, dia sudah menjaga semua apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan jaga ya. Begitu juga wa matahu bisam'ihi wa basarihi wa aqlihi ya, matanya juga ya, pendengarannya ya, akalnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Matanya ya, kalau sering baca Al-Qur'an ya, insyaallah sampai tua juga nggak pakai katarak dah. Gitu kan, masih muda pada katarak nih, banyak kayak kacamata udah ya. Kalau udah 50 tahun pantas kacamata nih, ini masih muda-muda kayak kacamata ya, karena tahu banyak lihat laptop ya, lihat HP, baca Qurannya jarang ya. Nah, kalau dia rajin ya, dimana wa matahu bisam'ihi wa basarihi wa aqlihi ya, pendengarannya, penglihatannya, akalnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya dikatakan man hafizallah ya, siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya ya, masa mudanya. Nah, maka masa tuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kepada ya, di mana Rasulullah SAW sabdakan ya, orang yang iza sa'alta fas'alillah wa iza sa'anta fasta'in billah. Jika kau meminta, mintalah kepada Allah. Ya, jika minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada yang lain. Ya, jangan kepada yang lain ya. Kita kan selalu sudah mengucapkan ya, sehari semalam tiap sholat ya, setiap rakaat kita selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah ya kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan ya. Nah, jadi ya, iza sa'alta ya fas'alillah, kalau mintalah kepada Allah ya. Wa sa'anta fasta'in billah, kalau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada yang lain ya. Jangan kita meminta kepada yang lain. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dimana dikatakan atawajjuh ilallah wahdah bil isti'anah wad du'a was su'al ya. Hanya kepada Allah lah semata ya, kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta tolong, kita meminta sesuatu, kita berdoa adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada yang lain ya, jangan kepada yang lain ya. Jadi inilah ya kemurnian daripada akidah kita, bahwasanya la ma'buda bihaqqin bil wujudi illallah, tak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon, kami padamu menyembah, dan padamu lah ya Allah kami mohon ya pertolongan ya. Jadi at-tawajjuh ilallah wahdah, hanya kepada Allah semata, bil isti'anah ya, minta pertolongan, wad du'a kita berdoa, wasu'al kita meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yus'alu siwahu, jangan kita meminta kepada yang lain ya, jangan minta kepada yang lain ya. Wala yastamidul auna min ghairihi ya, jangan minta pertolongan kepada yang lain lagi. Kama la yataju bid du'a wasyuku illa ilaih ya, kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tarajal maghfirah illa ladaih,
Juga kita mohon ampun hanya kepada Allah SWT. Kita beristighfar, mohon ampun hanya kepada Allah SWT. Wala yarka'u wala yasjudu illa baina yadayhi. Kita rukuk, sujud semua ya itu adalah karena Allah SWT ya. Jadi iza sa'alta fas'alillah ya. Jika kita minta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada yang lain lagi. Wa yas'anta fas'in billah. Kalau kita minta ya pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Wa yas'anta fasta'in billah. Riwayat Bukhari wa Muslim ya, riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqul, ini hadis qudsi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, hal min da'in fastajiba lahu du'aahu wa hal min yasailin fa utyahu su'lahu hal min mustaghfirin fa aghfira lahu ya. Allah Subhanahu wa taala ya berkata, berfirman, terutama di tengah malam nih ya, kalau jam 3 itu kesempatan yang Allah berikan kepada hambanya ya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Waktu mustajab ya itu di waktu tengah malam ya. Kalau tengah malam ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila au zid alaihi warattil qur'ana inna sanulqi alaika qaulan tsaqila ya. Jadi tengah malam kita bangun ya, tengah malam ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sebagian malam hendaklah kita bangun, kita memohon, kita bermunajat, kita beristighfar kepada Allah, karena waktu itulah waktu yang mustajab ya. Dan saat itulah Allah ya berfirman, hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu. Adakah ya orang ya yang meminta ampun ini saat ini ya, fa aghfiru lahu, saya akan ampuni ya. Adakah malam ini orang yang meminta ampun, Allah ampuni ya. Hal min da'in fastajilahu du'aahu ya. Adakah ya orang yang berdoa, fastajibulahu, aku akan kabulkan doanya, aku akan jawab doanya ya. Hal min sa'ilin ba'utiyahu su'lahu ya. Adakah orang yang meminta malam ini, maka aku akan berikan daripada ya permintaannya. Nah, ya. Jadi kita ya diberikan kesempatan ya, kita berdoa, beristighfar ya. Pilihlah pada waktu-waktu mustajab. Ya, tengah malam yang paling mustajab itu minta istighfar pada Allah SWT ya. Kita berdoa ya, kita memohon ampun pada Allah tengah malam. Itulah waktu yang mustajab ya. Maka saat itu Allah katakan, adakah orang yang mohon ampun, aku ampuni kalian ya. Adakah yang meminta ya, aku akan berikan ya. Adakah yang minta pertolongan ya, aku akan berikan pertolongan ya. Ini ya. Jadi wa iza sa'alta ya fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta, mintalah kepada Allah ya. Dan kalau kita minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah ya yang maha memberi, Allah yang maha membuka ampunan. Nah, gitu mintalah kepada Allah. Ad-du'a lil qaribil mujib, doalah kepada yang maha dekat, yang maha menerima ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menerima ya doa kita, mengabulkan doa kita. Sebagaimana dalam surat Al-Ghafir ayat 60 Allah firmankan, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum ya, aku kabulkan permintaan kamu
Ya, kita minta kepada Allah. Memang Allah yang perintah. Ud'uni, mintalah kepada aku. Ya, jangan kepada yang lain. Ya, jangan kepada yang lain. Mintalah kepada aku. Ya, maka aku akan kabulkan. Ya. Ya, di ayat lain ya Allah Subhanahu wa taala firmankan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, wa iza sa'alaka ibadi, Muhammad, jika hambaku bertanya tentang aku, Pak inni qarib, katakan aku dekat. Ya, kalau ya tanya tentang Allah, ya Allah itu maha dekat. Semua permintaan kita didengar, semua permintaan kita Allah tahu. Allah maha dekat. Ya, bahkan dalam ayat lain katakan Allah aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat dari terang leher kita. Bukannya nempel. Bukan nempel, artinya semua ya apa yang ada di dunia dan apa dalam diri kita sampai getaran dan jalannya darah itu Allah tahu. Ya, Allah tahu ya. Jadi mintalah ya kepada Allah SWT, Pak inni qarib, aku dekat, ujibu da'watad da'i zadaan. Ya, ujibu dakwah ya akan luluskan permohonan seseorang izadaan kalau dia izadaani kalau dia meminta. Ya, kalau nggak minta ya nggak dikasih. Ya, maka kita harus minta ya, harus berdoa ya. Jadi ujibu da'watad da'i izadaan, aku akan kabulkan permohonannya, doanya izadani kalau dia berdoa, kalau dia memohon kepadaku. Ya, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, fal yastajibu li, sambutlah perintah-perintahku, laksanakanlah perintah-perintah Allah dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ya di mana meminta kepada Allah, Allah itu maha dekat. Allah maha dengar permintaan kita. Allah mengetahui apa yang kita minta. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan minta kepada Allah. Allah itu di mana selalu memberi ya apa yang kita minta. Dan Allah itu tidak akan bosan-bosannya ya menerima atau doa kita. Ya, kita meminta kepada Allah, semakin sering meminta, Allah semakin senang. Ya, tapi kepada manusia kita makin banyak minta, ya makin bosan ya, makin bosan ya. Ya, jadi ya kepada Allah ya itu ya. Allah senang ya pada orang yang suka memintanya ya, pada senang tuh ya. Man kamal tauhid tarki su'alin nas ya wa yatlubul muslimin Allah wahda fi kulli sya'nin minasu'un li'annahu subhanahu wa ta'ala huwallazi alqa ala ibadi ayyas'aluh. Ya, sangat senang Allah Subhanahu wa taala kalau hambanya itu meminta ya, meminta kepada Allah ya. Was'alullah min fadlih, mintalah kepada Allah daripada kurnianya Allah Subhanahu wa taala ya. Salullah min fadlih fa innallaha yuhibbu ayyus'alah wa huwa subhanahu allazi la yamilu su'alan wala talaban li anna khaza'inhi malaun la tanfazu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, sangat senang ya kalau hambanya itu meminta ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosan ya untuk ya menerima permintaan-permintaan hambanya ya, permohonan hambanya ya, tidak akan bosan ya. Nah, tapi kalau manusia ya bosan dengan minta ya, makanya jangan banyak minta sama orang
Ya, banyaklah minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah kita semakin banyak ya minta semakin disenangi. Ya, sebaliknya kalau manusia kita minta mulu, wah dia bosan dah. Dia tuh lo minta mulu katanya, ya, minta mulu bosan. Kalau Allah ya makin senang ya. Senang apa yang dia ya diminta ya. Innahu subhanahu ta'ala ya yakdubu in tarakal abdu su'alahu. Allah malah enggak senang, Allah benci bagi hambanya yang kagak mau minta ya. Innahu subhanahu ta'ala yakdubu in tarakal abdu su'alahu. Allah benci, enggak senang kalau hambanya itu enggak mau minta. Sombong amat nih orang ya, nggak punya apa-apa nggak mau minta gitu ya, nggak mau minta itu ya orang takabur namanya kalau nggak mau minta kepada Allah ya, nggak mau minta kepada Allah. Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya ya, apapun rezeki ya, kesehatan, ampunan ya hanya kepada Allah. Jadi mintalah kepada Allah. Ya, kalau orang nggak mau minta itu, ya maka orang itu termasuk orang yang sombong. Ya, seolah-olah kuat dah, banyak duit nggak mau minta. Ya, padahal ya dia banyak minta kepada Allah. Jadi katakan ya bahwasanya ya Allah SWT ya dubu in tarakal abdu su'alahu. Ya, Allah benci kalau ada seorang hamba yang tidak mau meminta ya kepada Allah ya. Tapi sebaliknya kalau mintanya sama manusia benci ya. Kalau Allah benci orang yang nggak mau minta ya, merasa cukup, merasa sehat ya, itu orang yang takabur, itu Allah benci ya. Tapi kalau kepada manusia itu benci kalau orang minta mulu ya. Sebaliknya ya Man lam yas'alillah yagdubu alaih. Man lam yas'alillah, siapa yang tidak minta kepada Allah yagdub alaih ya, Allah benci ya. Fal yas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullahu, mintalah ya, adukanlah permasalahan kamu, kebutuhan kamu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semuanya itu minta apaan aja ya, apaan aja minta hanya kepada Allah ya. Jangan pakai malu-malu, jangan pakai males-males, nih males banget bangunnya. Bangun malu males banget, jangan pakai ya. Apaan aja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan hatta sisai na'lihi izan qata'ah, sampai sendal jepit putus juga minta sama Allah. Tuh ya, sampai sendal jepit putus minta sama Allah. Kita usaha dah gitu, kita berdoa ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita gunakanlah kesempatan yang Allah buka ini ya. Pas'alillah ya, kalau kita minta pas'alillah, mintalah kepada Allah ya. Fasta'anta fasta'in billah, kalau kita minta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai ya enggak minta ya, berdoalah setiap hari ya, pada waktu-waktu mustajab, terutama tengah malam ya, waktu mustajab, habis sholat fardu itu waktu mustajab, doa. Jangan habis sholat aja salam-salam Allahumma lantas jalan ya, lantas jalan, nggak kayak doa lagi, nggak kayak minta lagi. Waduh, sok banget nih orang. Habis itu nggak mau angkat tangan, nggak mau minta sama Allah ya. Kita minta kepada Allah SWT, kita berzikir dulu pada Allah ya, kemudian kita berdoa kepada Allah SWT ya, gitu ya. Bahkan kita belum minta, kita sudah baca subhanallah 30 kali, Allah alhamdulillah 30 kali, Allahu akbar 33 kali setiap habis sholat
Kata Rasulullah itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT walau sebanyak buih di lautan. Ya, begitu banyak ya buih di lautan ya. Buih itu busa di lautan. Begitu banyak ya. Kalau gitu kita minta, kita baca istighfar ya, kita baca subhanallah ya, alhamdulillah ya, kita baca Allahu akbar 33 itu ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berdoalah ya, berdoa ya, segeralah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban rahaban wa kanu lana khashi'in. Surat Al-Anbiya. Innahum mereka ya kanu yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, wa yad'unana dan memohon ya, berdoa kepada kami yaitu kepada Allah, raghaban wa rahaban dengan harap cemas, dengan harapan ya diterima oleh Allah SWT dan juga mempunyai kecemasan wa kana lahu khashi'in, mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk. Ya, mintalah ya dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya, segeralah ya kita memohon kepada Allah SWT. Dalam ayat lain ya dikatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, segeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan pakai besok-besok, beristighfar setiap waktu kita beristighfar ya, jangan besok aja dah, jangan besok ya. Rasulullah beristighfar setiap hari 100 kali ya, 100 kali ya, padahal Rasulullah kan sudah ya terpelihara dari dosa ya, sudah dijamin masuk surga ya. Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi selalu ya berdoa, selalu meminta ampun ya, beristighfar 100 kali. Artinya kita banyak-banyaklah ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terutama setiap habis sholat kita beristighfar ya 3 kali dah ya, jangan langsung jalan ya. Ada orang habis salam assalamualaikum alhamdulillah, bukan alhamdulillah, istighfar ya, bukan baca alhamdulillah, baca istighfar, mohon ampun pada Allah. Barangkali sholat kita tadi kurang khusyuk ya, barangkali sholat kita ya kurang sempurna, kita mohon ampun pada Allah SWT ya. Kadang-kadang orang habis sholat alhamdulillah ya, macam syukur sembahyang syukur saya sudah sembahyang ya, tapi beristighfar ya, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard ya. Jadi kita ya segera mohon ampun, jangan sampai ya pakai nunggu besok ya, setiap saat, karena kita ini selalu banyak dosa ya, tiap saat setiap detik kita kadang-kadang ada dosa yang nggak kita sadarin. Lihat di HP ya, wah nih cakep juga nih iya gitu, bisa jadi dosa ya. Segeralah ya wasari'u ila magfiratin ya, segeralah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ma indakum yanfazu wa ma indallahi baq ya, mintalah kepada Allah ya, jangan kita malas minta kepada Allah. Allah adalah perbendaharaan ya. Ma indakum ya yanfazu, apa yang sisi kau itu ya akan hancur, dan yang di sisi Allah itulah yang kekal abadi ya, di sisi Allah kepada Allah ya. Inilah ya dimana ya sekali lagi
Ya, iza minta fas'alillah, ya santa fastain billah ya. Kemudian kalimat yang terakhir ya di mana ya Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhumah, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fauka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad kataballahu laka wa ijtama'at ala ayyaduruka bisya'in lam yaduruka illa bisya'in qad kataballahu alaik rufi'al aqlamu wajafatis suhubuh ya. Kalimat ya yang diajarkan juga kepada Ibnu Abbas, wa'lam ketahuilah olehmu ya, ini untuk kita semua, annal ummata ya sesungguhnya umat ya beberapa orang lawij tamaat mereka itu berkumpul ala ayan pauka bisyai'in untuk memberikan manfaat padamu ya menolong kamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in itu tidak mereka enggak dapat ya membantunya ya qad kataballah illa bisyai'in qad kataballah laka kecuali apa yang sudah Allah tentukan, kecuali dengan izin Allah ya gitu. Wa ini camat ala ayduruka bisyai'in lam yaduruka illa bisyai'in ya. Ya, orang-orang itu berkumpul untuk mencelakakan kamu, memudaratkan kamu, lam yaduruka mereka enggak bisa melakukannya kecuali sudah ditentukan oleh Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan mantapkan pada kita bahwasanya hidup ini kita semua sudah diatur oleh Allah SWT, sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jangan pakai takut-takut ya. Nah, takut nanti orang celakain. Wah, si Ano ini katanya ya, telu saya. Ya. Kalau memang Allah tidak izinkan enggak akan kena. Kita kadang-kadang udah takut duluan kan, wah gue ditelu dan main ke sono ditelu dan sakit dia kata ditelu ya. Itu harus yakin tidak akan kena, tidak akan sakit kalau bukan dengan izin Allah ya, bukan dengan izin Allah ya. Kalau emang izin Allah kena ya, tapi kita harus juga harus berusaha. Kita harus banyak punya ya zikir, terutama Ratibul Haddad baca. Kalau anak muda lagi jalan ke sono, ngelancong ke sono, ya, wah, ntar orang tua lagi dagang, ya, ditelu katanya nih, telu ya, itu ya, adalah tidak bisa kena kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua adalah ya di syai'in qad kataballahu alaik sudah ditentukan oleh Allah SWT. Itu ya. Ini ya. Ya, jadi ya apabila seorang akan menyakiti kita, akan membuat kita mudarat ya, tidak akan bisa kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita jangan mempunyai ya takut ya, tapi kita harus berusaha ya, dengan kita banyak berzikir, dengan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah ya jamaah sekalian, jadi selesai hadis yang ke-9 ini di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas tentang beberapa kalimat ya. Yang pertama, laksanakanlah semua perintah-perintah Allah dengan sungguh-sungguh, jagalah baik-baik apa yang diperintah oleh Allah, maka Allah akan menjaga kita ya. Apabila meminta, mintalah hanya kepada Allah. Apabila minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah SWT, dan yakinlah kita segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan kehidupan ini ya bagaimana kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau tanya enggak?
Jelas ya. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nastaghfirullahalazim 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 kalhamdu ya ma'bud Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina bi ashabi sayyidina rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amika mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li azimi sultanik. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa minal azhani asfaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa min dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.